Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saudara Aulia Ramadhani dari program studi Teknik Sipil. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perangkat keras komputer dan perangkat input-output. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang komponen komputer, yaitu dari pertama CPU atau Central Processing Unit adalah pusat pengendali dan pemroses utama dalam sebuah komputer. CPU sering disebut sebagai otak komputer. CPU berfungsi untuk mengatur semua instruksi, program, dan aktivitas yang dilakukan dalam komputer. Kedua, RAM atau Random Access Memory adalah memori utama yang digunakan komputer untuk penyimpanan sementara data. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data dan instruksi yang sedang diolah oleh prosesor. Ketiga, GPU atau Graphic Processing Unit adalah prosesor khusus untuk mengolah grafis dan menghasilkan tampilan visual. GPU ini memproses data grafis dan menghasilkan tampilan visual di layar monitor. Keempat, HDD atau SSD. HDD atau SSD adalah perangkat penyimpanan jangka panjang dalam komputer. SSD umumnya lebih cepat dan lebih tahan lama daripada HDD. HDD berfungsi sebagai penyimpanan data dengan kapasitas memori yang besar. Kelima, motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer. Motherboard ini menghubungkan CPU, RAM, kartu grafis, dan komponen lainnya, serta menyediakan jalur komunikasi di antara mereka. Keenam, PSU atau Power Supply Unit adalah komponen yang menyediakan daya listrik ke semua komponen komputer. Power supply memastikan jika masing-masing komponen mendapatkan daya arus listrik sesuai kebutuhan. Berikut ini adalah gambar bagaimana komponen tersebut terhubung. Kemudian, kedua, saya akan membahas studi kasus perbandingan perangkat keras. Di sini kita akan membandingkan Intel AMD dan HDD dan SSD. Pertama, performa Intel seringkali unggul dalam kinerja single core yang penting untuk banyak game dan aplikasi yang belum sepenuhnya memanfaatkan multi-threading. Kalau AMD unggul dalam aplikasi yang membutuhkan banyak thread seperti pengeditan video, rendering 3D, dan multitasking berat berkat jumlah ini yang lebih banyak. Efisiensi daya. Intel dikenal untuk memanajemen suhu yang lebih baik, meskipun AMD telah membuat kemajuan dengan seri Ryzen. AMD cenderung menghasilkan lebih banyak panas, meskipun seri Ryzen telah meningkatkan efisiensi daya dibandingkan generasi sebelumnya. Kemudian harga, AMD umumnya menawarkan harga yang lebih terjangkau, memberikan nilai yang baik untuk kinerja yang diberikan. Kemudian kalau Intel cenderung lebih mahal, terutama untuk model dengan kinerja single core tertinggi. Kegunaan Intel ideal untuk penggunaan yang membutuhkan kinerja single core yang tinggi, seperti gaming dan aplikasi perkantoran. AMD cocok untuk profesional kreatif dan penggunaan yang sering melakukan tugas-tugas yang memanfaatkan banyak thread seperti pengeditan video atau rendering 3D. Inilah tabel perbandingan CPU Intel versi AMD. Kemudian perbandingan SSD dan HDD. Performa dari SSD jauh lebih cepat daripada HDD. Dalam hal kecepatan, baca atau tulis data menghasilkan waktu booting yang lebih singkat, meluncurkan aplikasi yang lebih cepat, dan transfer file yang lebih responsif. HDD lebih lambat karena menggunakan piringan magnetis berputar untuk menyimpan data. Efisiensi daya, SSD lebih efisien daya karena tidak memiliki bagian bergerak. Kemudian HDD mengonsumsi lebih banyak
daya karena membutuhkan energi untuk memutar piringan dengan menggerakkan head baca atau tulis. Harga SSD lebih mahal per gigabyte dibandingkan dengan HDD. Kemudian, HDD lebih murah per gigabyte sehingga ekonomis untuk penyimpanan data dalam jumlah besar. Kegunaan SSD ideal untuk sistem operasi, aplikasi, dan game yang membutuhkan kecepatan yang aksesnya lebih tinggi. HDD cocok untuk penyimpanan data massal seperti file media, arsip, dan backup. Beginilah tabel perbandingan SSD versus HDD. Kemudian, saya akan membahas teknologi penyimpanan data. Evolusi penyimpanan data telah berkembang dari media magnetik, optik, SSD, hingga penyimpanan cloud. Magnetik atau HDD menggunakan piringan logam yang dilapisi bahan magnetik. HDD masih umum digunakan untuk penyimpanan data massal dan backup. Kemudian optik atau CD, DVD, Blu-ray. Media optik menyimpan data dalam bentuk alur-alur mikroskopis yang dibaca oleh laser. Media optik digunakan untuk distribusi software, musik, dan film. SSD menggunakan memori flash. SSD ideal untuk sistem operasi, aplikasi, dan game. Dan cloud data storage menawarkan akses data dari mana saja dengan koneksi internet. Penyimpanan cloud digunakan untuk penyimpanan file, backup, kolaborasi tim, dan hosting website. Kemudian, inilah perbandingan media penyimpanan data. Next. Di sini saya tidak membahas sepenuhnya karena untuk mempersingkat waktu. Jadi, rakitan komputer itu ada 3. Rakitan komputer gaming high-end, terus rakitan komputer editing video, dan rakitan komputer server. Rakitan komputer gaming high-end bertujuan untuk memainkan game AAA modern pada resolusi 4K dengan pengaturan grafis maksimal dan frame rate yang tinggi. Estimasi anggaran komputer gaming high-end mulai dari 40 juta ke atas. Kemudian, rakitan komputer editing video bertujuan untuk editing video profesional dengan resolusi tinggi dengan rendering cepat. Estimasi anggaran rakitan komputer editing video mulai dari 30 juta ke atas. Kemudian, terakhir, rakitan komputer server bertujuan untuk menjalankan aplikasi server seperti web server, database server, atau file server dengan stabil dan handal. Estimasi anggaran komputer server mulai dari 25 juta ke atas. Kemudian, analisis berkelanjutan perangkat keras. Dampak lingkungan perangkat keras komputer yaitu 1. Proses produksi. Produksi komponen elektronik seperti baterai, semikonduktor, dan papan sirkuit melibatkan penggunaan bahan kimia yang berbahaya seperti timah dan merkuri. Kemudian, penggunaan energi. Perangkat keras komputer, terutama server data besar, seringkali memiliki konsumsi energi yang tinggi karena harus beroperasi 24/7. Ketiga, limbah elektronik. Pembuangan perangkat elektronik yang tidak terpakai di tempat pembuangan sampah biasa dapat mencemari tanah dan air dengan berbagai zat berbahaya. Kemudian, simulasi perbaikan perangkat keras. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan upgrade RAM pada laptop. Pertama, membeli RAM yang tepat. Kedua, membongkar laptop. Ketiga, cari slot RAM pada motherboard. Keempat, pasang RAM baru. Kelima, kunci RAM. Keenam, memasang keberhasilan upgrade RAM. Tips tambahan, pertama, periksa buku panduan motherboard untuk mengetahui soket yang optimal untuk pemasangan modul 2 kali atau 4 kali. Kedua, setelah memasang RAM baru, hidupkan komputer dan masukkan BIOS. Di dalam BIOS, pastikan pengaturan RAM terdeteksi dengan benar. Ketiga, gunakan bantuan virtual memory. Cara kerjanya adalah mengambil memori di hard disk, jadi otomatis kapasitas hard disk akan berkurang.
Kemudian saya akan membahas tentang Internet of Things dan perangkat keras. Pertama, sensor. Sensor adalah perangkat yang mendeteksi dan mengukur perubahan lingkungan, fisik atau kimia yang mengubah menjadi sinyal listrik yang dapat diproses. Kedua, mikrokontroler adalah komputer kecil yang terintegrasi dalam satu chips atau IC. Mikrokontroler berperan sebagai otak dari perangkat LOT. Next, ke modul komunikasi. Modul komunikasi memungkinkan perangkat LOT untuk terhubung ke jaringan dan mengirim atau menerima data. Keempat, komputer papan tunggal atau SBC lebih disukai karena ketika Anda memerlukan beberapa tugas seperti pengumpulan data sensor dan mengendalikan perangkat lain. Terakhir, ini kode program Arduino IDE. Cara kerja program ini yaitu program membaca nilai kelembapan dan suhu dari sensor DHT11 setiap 2 detik. Kedua, nilai-nilai ini kemudian dicetak ke serial monitor. Prototipe sederhana ini menunjukkan bagaimana sensor, mikrokontroler, dan modul komunikasi dapat digunakan bersama-sama dengan aplikasi LOT. Berikut referensi yang saya dapat dari Google atau internet. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.